Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di acara Tasqif Ramadan. Nah, gimana nih kabarnya buat puasanya teman-teman? Agak terasa ya kita udah melampaui Ramadan ini. Semoga amal ibadahnya kita dan juga teman-teman ini diterima gitu ya sama Allah. Untuk menambah keberkahan di acara Tasqif Ramadan dan juga serangkaian puasa Ramadan kita akan sangat berarti banget ketika kita itu belajar terkait dengan fikih. Insya Allah, apalagi fikih ini berkaitan langsung sama ibadah keseharian Ya, betul banget. Nah, insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas salah satu fikih yang sangat dekat dengan kita. Nah, apa itu? Tunggu ya pembahasan kita. Nah, biar teman-teman tetap stay tune. Oke, saya nggak sendiri pada sore hari ini, tentunya dengan teman saya. Kak, bisa perkenalan lagi ya. Atau ini teman-teman ada yang udah familiar banget tapi saya baru muncul ya. Ya, monggo Kak, perkenalan dulu mungkin. Kakaknya nggak kenalan? Oke, jadi harusnya harus kenalan juga nih ya. Iya dong. Ya, nah kan nama saya Kurniati Rahayu. Saya di sini akan memandu teman-teman semua untuk kita mengulik bersama gitu ya terkait dengan fikih yang mau kita bahas. Nah, tentunya bersama narasumber kita ya, monggo Kak. Bareng saya Malak Sofia, Kepala Bidang Kemusliman Karisma tahun 2022. Oke. Kita mau bahas terkait fikih apa? Oke. Kalau di awal kemarin kita bahas fikih puasa gitu ya, Ya, dan alhamdulillah. sebagainya. Sekarang perlahan kita mulai dari taharah, kemudian wudhu dan sebagainya. Nah, Ya, betul. terus hari ini kita mau bahas seluk-beluk soal wudhu. Insya Allah. Nah, ini kan deket banget ya sama Setiap hari. setiap hari. Minimal 5 kali. Minimal. 5 kali ya. Nah, oke. Mungkin itu sih Kak bisa dikupas gitu ya terkait dengan sebetulnya apa sih rukun-rukun wudhu. Mungkin itu yang bisa kita kulik duluan. Ya, jadi sobat muslim saintis dimanapun berada, wudhu itu adalah amal ibadah yang setiap hari ya, kayaknya nggak pernah ditinggalin gitu, insya Allah gitu ya. Tapi kita perlu ngecek ulang, karena biasanya keseringan kita untuk wudhu itu akhirnya jadi kayak ya udahlah sekedar gini aja, ya udahlah yang penting selesai gitu ya, tanpa kemudian mengcek kembali udah bener apa belum. Padahal kalau fikih ini kalau salah ya Salam gitu ya. sudah sadaqallahul Iya. gitu. Jadi kita nantinya ketika dihisab itu kan amal pertama kali ditanya sama Allah apa? Sholat. Nah, sholat itu bisa diterima sama Allah kalau serangkaian rukun dan syaratnya semuanya dipenuhi, termasuk wudhu. Nah, kalau wudhunya nggak sah, kira-kira sholatnya sah nggak? Nggak sah nih ya. Nggak sah gitu ya. Nah, kalau sholatnya nggak sah, kira-kira ketika nanti ditanya sama Allah, wah. Ya. Makanya wudhu itu nanti bukan hanya serangkaian rutinitas untuk membasahi tubuh kita kayak gitu ya, tapi pandangan kita ke depan itu bagaimana wudhu itu menjadi amalan yang nanti mempersiapkan rumah kita di syurga. Masya Allah. Karena ini pertama kalinya kita ditanya sama Allah nih, sholatmu gimana? Wudhunya berarti harus bener dulu. Kalau wudhunya nggak bener, sholatnya juga gitu. ya. Nah, jadi kalau kita bicara soal wudhu ini adalah bagian dari toharoh atau bersuci. Karena toharoh itu nanti tidak hanya berwudhu, tentu saja ada tayammum, ada mandi wajib dan lain sebagainya. Nah, salah satu rangkaian dari toharoh wudhu itu nanti akan ada rukun dan akan ada afdolihnya pakai sunnah, gitu ya. Nah, yang rukun ini sebagaimana Allah telah sebutkan di dalam Al-Maidah ayat 6. Nanti siapa nih yang hafal? Nah, monggo ya, Monggo nih, Quran saya ya. bawa contekan ya biar bisa dibaca. Ya, betul sekali. Biar nanti bisa kita Simak bersama. simak bersama. Meskipun ini tafsir bukan tafsir secara panjang kali lebar kali tinggi ya, tapi secara singkat nanti kita akan bahas terkait dengan rukun-rukun wudhu yang wajib kita pahami dan kita lakukan bersama. Betul. Oke, kita bisa mulai nih Kak ya terkait dengan fikihnya. Kita mulai dulu dari niatnya gitu ya. Karena semuanya itu kan berawal dari niat gitu kan. Mungkin ya. betul. Mungkin teman-teman juga udah familiar ya dengan niat berwudu di dalam hati gitu kan. Tapi ketika kita melafalkannya itu juga akan lebih afdol juga gitu kan. Kita lebih yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari niatnya gitu kan bisa yang biasanya kita lafalkan kan. Niat. Setelah itu doa, yurofil, hadasil, azwari, fardulillah ta'ala.
itu biar kita lebih mantep lah ya kalau lebih jauhnya. Tapi ketika itu diniatkan dalam hati, insya Allah sudah cukup gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya nih Kak, kayak rukun-rukunnya itu kayak gimana? Mungkin nanti bisa dijelaskan ke sobat muslim scientist. Oke, jadi buat sobat muslim scientist, kalau kita bicara soal niat ini, apakah harus dihafal? Iya. Atau harus dilantunkan ya? Yang jelas dia harus ada. Karena nggak mungkin kita melakukan suatu ibadah tanpa niat, gitu kan? Terus niatnya harus dilafalkan atau cukup di dalam hati. Nah, niat itu memang letaknya di dalam hati. Jadi nanti kapan? Waktu kita kumur, waktu kita membasuh kepala atau membasuh kaki niatnya. Nanti kita akan bahas. Terus gimana kalau seandainya ada yang melafalkan sebelum wudhu? Nanti biasanya kan ada yang dilafalkan. Itu nanti bagian dari afdhaliyah kesunahan. Nah, jadi yang wajibnya memang ada di dalam hati. Tapi kalau mau ditambah dengan dilisankan atau dilantunkan, itu pun diperbolehkan. Jadi nggak kemudian ketika kita berbeda antara satu dengan lain hal bersama saudara kita, terus kemudian kamu salah, apa yang benar? Itu yang riskan ya. Iya, jadi terkait dengan fikih ini, selama perbedaannya itu di perkara cabang, bukan di perkara yang pokok gitu ya, itu tidak masalah. Karena memang akan ada banyak perbedaan, ada banyak ikhtilaf nantinya. Jadi kalau teman-teman sobat muslim scientist kok baru belajar fikih dan menemukan perbedaan antara ibadahnya teman-teman dengan ibadah yang lain, jangan kaget dulu dan jangan menjudgment dulu. Bisa jadi kita yang kurang belajar. Enggak, ini kok gerakannya begitu, yang ini kok begini. Oke. Kalau bicara soal kewajiban, kita buka dulu Al-Maidah ayat 6. Nah, ini teman-teman bisa sambil buka. Ini saya tidak bacakan seluruhnya ya, karena ini bukan acara tilawah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati. Nah, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang disuruh adalah orang-orang yang beriman. Jadi lebih spesifik ya. Kalau masih merasa punya iman, masih beriman sama Allah, ayo sini dengerin gitu ya. Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuh wajahmu. Nah, jadi kita yang pertama itu wajah memang yang menjadi rukun, bukan tangan dibasuh, kemudian bukan kumur-kumur langsung, ya, dan sebagainya. Tapi yang pertama rukun itu adalah faghsilu wujuhakum, yaitu membasuh muka. Jadi membasuh ya, bukan mencipratkan. Karena biasanya ada gini, mbak-mbak, adik-adik dan siapa yang pakai skincare gitu ya. Itu karena saking takut lunturnya air kayak gini. Jadi coba dipegangin bentar. Ini ada air nih, gini ya. Gini. Jadi enggak gitu ya, tapi dibasuhkan. Dibasuhkan tuh ya sampai merata, sampai kemudian kotoran-kotoran di dalam wajah kita itu berguguran gitu. Jadi ya memang sudah sewajarnya kalau bedaknya luntur. Gitu. Alamiahnya begitu. Dan justru kalau nggak begitu nggak sah. Jadi hati-hati, apalagi kalau misalkan pakai make up yang waterproof gitu ya, ngalir doang, nggak masuk ke pori-pori. Nah, ini bahaya gitu. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian juga kita diminta membasuh tangan sampai kepada siku. Ini ilal marafiq, jadi tangan sampai ke siku. Artinya arahnya adalah, mohon maaf dipegang lagi ya. Ini jadi penitipan barang. Jadi dari tangan kemudian sampai siku, arahnya adalah dari tangan ke siku, bukan siku ke tangan. Jadi bukan begini, ada air. Pernah nggak lihat kayak gitu? Bukan kayak gitu ya. Nah, atau misalkan lagi ada air. Jadi sama aja ya. Jadi memang dari ujung gitu ya. Nanti kita basuhkan dari ujung sini sampai kepada siku. Dan ini nanti caranya gimana? Kita udah siapin tutorial. Masya Allah ya. Jadi teman-teman sobat muslim tadi bisa belajar langsung di Karisma gimana sih caranya wudhu yang benar. Jadi bisa ditonton dan disimak. Betul. Dan di cross check wudhunya udah benar apa belum? Sekaligus itu. Kemudian saya bacakan lagi. Wamsahu biru'usikum, kemudian sapulah kepalamu. Nah, ini pakai kata wamsahu biru'usikum, bukan memakai faghsilu. Jadi kalau dibasuh itu memang ada basuhan ya. Sedangkan kalau seandainya disapu itu cukup kemudian diusapkan saja. Nah, bagaimana cara nanti mengusapkan? Apakah kita ambil seluruh air kemudian dibiur gitu ya? Seluruh kepala kan juga enggak ya. Nanti kita akan belajar. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain.
dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dan membasuh kaki ini di sini karena makna lebih mendalamnya ya, dalam bahasa Arabnya itu digosok. Jadi bukan hanya sekedar disiram air atau bukan hanya sekedar dibasuh. Kalau dibasuh itu kan, mohon maaf ya, titip lagi ya. Misalkan nih kita ada gini ya, cukup dibasuh begini cukup. Itu namanya dibasuh. Jadi muka pun dibasuh. Sedangkan kalau di kepala itu diusap saja ini ya. Kemudian kalau di kaki itu katanya adalah lebih spesifiknya dia digosok. Nah, karena memang kaki ini tempat kita melantong kemana-mana ya, kotoran di sini semua gitu ya. Jadi mintanya digosok, bukan ada air nih, gitu doang ya. Tapi nggak kelihatan nih kakinya nih. Jadi bukan ada, ya, Kak? bukan ada air, kemudian kakinya ini. Ya, biasanya kayak gitu ya. Atau sekedar satu kali cepet selesai. Nah, jadi bukan disiram air. Bukan juga cuma diusap, tapi nanti ada digosok-gosok lagi di sela-sela jari jemari, di kuku-kukunya itu nanti harus bersih. Karena kenapa? Kalau kita wudhu masih ada kotoran di ujung-ujung kuku nih, baik itu kuku yang di tangan ataupun kuku di kaki, nggak sah wudhunya. Padahal cuma seujung kuku doang. Nah, ini bahayanya di sini. Jadi kalau kita bicara soal rukunnya tadi ada 4 ya. Gerakannya ya, mulai dari kemudian membasuh wajah, kemudian tadi ada tangan. Nah, yang ketiga ada kepala. Kemudian yang terakhir ada kaki. Nanti ditambah dengan niatnya harus benar. Nah, niatnya kapan? Niat wudhu itu dibaca ketika kita membasuh muka, gitu ya. Jadi ada air. Nah, air yang kita tampung, kemudian kita basuhkan ke muka. Nah, itu nawaitu wudhu'ah di dalam hati. Ya. Itu rukunnya ya. Nah, gerakannya kita sekarang belajar dari awal sampai akhir. Gimana tuh? Ini panjang nih kayaknya ya. Bisa disimak video yang akan hadir gitu ya. Nanti. Oke, kita mulai dari membasuh tangan dulu. Jadi afdaliyahnya, nah ini sambil kita bahas juga keutamaan sunahnya gitu ya. Sebelum kita berwudu itu membasuh tangan dulu. Pastikan tangannya sudah bersih. Jangan sampai tangannya masih ada nasi wudu. Habis makan, biasanya orang Jawa tuh kan kalau makan pakai tangan, ya kan? Kotor, nggak cuci tangan dulu, jadi tangannya dibasuh dulu. Mungkin waktu itu kita juga bisa bicara, melantunkan basmalah, gitu ya, atau mungkin sebelumnya melantunkan ta'awudz, gitu. Atau doa melihat air, kan melihat air ada doanya juga, nah gitu kan? Sambil dibasuh dulu tangannya, dipastikan tangannya bersih, kemudian baru yang pertama kumur-kumur. Nah, kumur-kumur ini ada yang berpendapat kumur-kumurnya kumur-kumur dulu baru kemudian istinsyak atau membersihkan hidung gitu ya. Tapi juga ada yang kumur langsung membersihkan hidung sekalian. Boleh yang mana? Semuanya boleh, asalkan kita punya dalil yang rajih atau punya dalil yang kuat dan tidak saling menyalahkan, karena ini hanya perkara perbedaan furu' saja gitu ya, perbedaan cabang saja gitu. Nah, sedangkan nanti yang akan dicontohkan di Karisma ini langsung jadi satu ya. Kumur-kumur kemudian sekaligus istinsyak. Nah, caranya gimana? Di video ada. Tidak mungkin di sini tidak ada air ya. Jadi kumur nanti caranya gimana? Ambil airnya kemudian dimasukkan, bukan ditelan ya. Apalagi puasa tidak boleh ditelan ya. Kemudian dimasukkan ke dalam mulut sekaligus ke dalam hidung. Nah, kemudian dikeluarkan gitu ya, yang di hidung kemudian dikeluarkan, di istinsyak, kemudian yang di mulut itu juga dikeluarkan. Nah, ketika kita memasukkan air ke dalam mulut itu bukan hanya sekedar masuk kemudian keluar. Tapi ya memang kita namanya berkumur itu bergerak gitu ya. Dikumur-kumur sampai kemudian sesekali mungkin ketika kita makan mungkin terselip gitu ya. Mungkin ada kotoran-kotoran, nah itu sekaligus dikeluarkan ketika kita mengeluarkan air hidungnya ketika berkumur. Nah, itu ya, jadi ada kumur, kemudian hidung. Nah, selanjutnya baru kita menyentuh ke wajah. Jadi diusap. Ada air diambil. Nah, jadi wajah itu mulai dari, ini bahas biologi nih. Wajah mulai dari mana, Kak? Wajah ini mulai dari sini ya, tempat ditumbuhinya rambut ya. Jadi batas, barrier yang lumrah ya, yang normal ya. Iya, jadi bukan rambutnya sebelah sini ya. Sebelah sini, kalau mungkin bahasa Indonesia apa? Kening. Nah, kening ya. Jadi mulai dari sini sampai kemudian di ujung telinga, apa nih namanya nih? Yang kecil, ada kecil gitu ya.
Jadi mulai dari sini, nih, ada kening, ada pelipisnya di daerah sini, kemudian di daerah sini ada ujung telinga, Iya, yang nah kecil, nah kemudian sampai di sini ya, sampai di tangan bawah. Nah, yang biasanya paling ujung nih, keras nih, sampai kemudian ke bawah sini. Nah itu dibasuh. Caranya adalah kita ambil air, kemudian dibasuhkan seluruhnya. Nah ujung-ujung mata ya mungkin ada kotorannya, kemudian hidung di daerah-daerah sini, apalagi di daerah-daerah bawah, itu nanti juga digosok gitu sambil kita melafazkan niat gitu. Jadi sekali kita ambil air itu sekali niat. Nah itu doa Rabbil Alamin asbari fadlillah selesai. Gitu. Apakah harus diulangi 3 kali? 3 kali itu adalah keutamaannya ya, dan batas. Jadi tidak boleh lebih dari 3 kali. Jangan kemudian wah aku pengen saking bersihnya aku usap 5 kali, nggak boleh malahan gitu ya, itu berlebihan. Jadi cukup 3 kali untuk memastikan sudah terusap semuanya. Kalau misalkan 1 kali sudah terusap semuanya, apakah boleh? Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting sudah dipastikan semuanya terusap dengan baik dan benar. Jadi seluruh anggota wudhu kita itu sudah basah dengan air. Kemudian setelah wajah apakah? Tangan. Ya. Nah, jadi tangan kita ada air, kemudian kita ambil airnya. Biasanya kita gosok dulu, kita bersihkan kuku-kuku kita. Nah, kuku ini apalagi yang akhwat perempuan, jangan pakai apa namanya? Kutek. Yang tembus air. Tidak tembus air, apa namanya? Waterproof ya. Setiap kutek kayaknya waterproof deh ya. Jadi kutek itu menghalangi air wudhu masuk ke dalam pori-pori tubuh kita. Jadi nggak sah wudhunya seorang perempuan, ataupun misalkan laki-laki juga pakai kutek gitu ya. Tidak sah wudhunya perempuan ataupun baik laki-laki yang ketika dia menggunakan kutek. Jadi mau dia dibasuh 100 kali pun juga nggak bisa. Nah ini menjadi sahnya di sini. Dan ini bukan pendapat kita gitu ya. Tapi memang fikih mengatakan demikian. Ada yang menghalangi itu tidak bisa. Kecuali yang menghalangi itu adalah unsur yang memang dianggap iya, dan kemudian itu keringanan bagi kita. Contoh kayak misalkan kita lagi sakit parah kemudian dibalut gitu ya. Nah kalau misalkan dilepas malah semakin sakit lagi gitu ya. Nah beda dengan kuteks. Kalau kuteks kan tidak ada urgensi apapun gitu ya. Misalkan kalau aku nggak pakai kuteks nih aku kayaknya pingsan 2 hari deh, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi pastikan kita nggak pakai kuteks. Jadi memang bersihkan gitu. Nah kukunya dibersihkan, mungkin ada kotoran yang hitam-hitam atau apa gitu ya. Nah, apalagi kukunya yang panjang, makanya kuku itu ya lebih baiknya dipotong, gitu kan? Diambil airnya, kemudian caranya gimana dibasuhkan? Mulai dari sini. Jadi ini kelihatan nggak ya? Tapi nanti akan ada video tutorial ya. Jadi nggak apa-apa kayaknya kak. Jadi dari sini, kemudian kanan dulu, kemudian kita arahkan ke bawah sampai ke siku, kemudian kita buang ke sini. Nah, caranya seperti itu, gitu ya. Kanan, kemudian kiri. Nah, 3 atau 1 kali sama kayak tadi konsepnya. 1 kali boleh asalkan memang sudah merata. Syarat wudhu itu bukan basah kuyup ya sobat mesin saintis. Jadi syarat wudhu itu adalah ketika air sudah merata ke dalam bagian anggota-anggota wudhu, bukan basah kuyup gitu. Jadi kalaupun basah kuyup tapi tidak sesuai dengan yang diusap tidak sesuai ya sama aja ya bohong gitu. Nah itu tangannya, dan habis tangan tadi mengusap kepala. Nah mengusap kepala, caranya diusap ya, bukan diguyur air. Sekali lagi diusap. Jadi kita ambil airnya, kemudian kita buang. Jadi airnya kenapa kok diambil terus dibuang? Karena tangan kita setelah mengusap tangan kita setelah mengusap tangan gimana tuh? Itu air usapan itu adalah air mustakmal. Artinya dia memang suci tapi tidak mensucikan. Gitu. Jadi kita ambil air lagi, kemudian airnya kita buang. Nah itu kan airnya masih suci. Nah kita kemudian usapkan ke dalam kepala kita. Caranya gimana? Biasanya kalau ikhwan laki-laki tuh diambil, kemudian airnya dibuang sampai ke bawah, dikembalikan lagi ke depan. Itu boleh. Kalau perempuan gimana? Rambutnya panjang nih, sampai ke punggung-punggung gitu ya, Pak. Sampai ke kaki-kaki. Nah, jadi kalau sebetulnya cukup diusapkan saja ke belakang, tidak diarahkan ke depan pun boleh. Apalagi nanti kalau kita bicara soal kekhususan perempuan, bahkan perempuan ketika safar itu boleh hanya mengucapkan misalkan mohon maaf dari ujung sini dia bawah gitu, karena mungkin tempat wudhunya tidak kondusif, tidak safe gitu, itu boleh. Yang penting bagaimana kita mengusap kepala. Jadi kepala ini memang benar-benar diusap gitu ya dengan anggota wudhu yang benar.
Kemudian apakah ketika mengusap kepala itu langsung mengusap telinga? Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Ada yang kemudian ketika mengusap kepala langsung sekaligus mengusap telinga, ada juga yang kepala dulu baru mengusap telinga. Ya. Mana yang boleh, mana yang dua-duanya boleh. Ya, asalkan memang kita kembali lagi tahu dalilnya, tahu rukun-rukunnya, tahu bagaimana kita nanti pelaksanaannya secara tepat, gitu ya. Yang penting ketika kita misalkan nih mau pilih, saya mau kepala sekaligus telinga. Jadi diarahkan ke belakang, ya dari sini diarahkan ke belakang. Kemudian telinganya kita gunakan yang sini, kemudian dibersihkan telinganya. Tapi kalau misalkan kepalanya dulu dibasuh, kemudian telinganya baru dibasuh lagi, ya itu nggak salah. Gitu. Yang penting kepalanya terusap, karena rukunnya itu adalah kepala, bukan telinga. Ya, jadinya setelah kepala, telinga apa yang terakhir? Kaki ya. Kaki. Nah ini kaki saya tidak bisa mencontohkan ya. Nah, iya. Nanti contohnya di video yang akan tutorial saja. Jadi ibaratkan ini kaki, kakinya cantik banget ya. Jadi kita bersihkan, kita gosok. Jadi ada air mengalir tuh ya, pakai keran. Kemudian kita gosok sela-sela jari, ya sela-sela jari kita gosok, bersihkan. Kemudian di ujung-ujung kuku, biasanya kan kotor ya, mungkin ada debu, pasir atau dan lain sebagainya karena kita jalan-jalan. Itu digosok sampai kemudian ke telapak bawah. Nah, karena saya jadi nih lagi nggak pakai sandal, jalan di suatu tempat ternyata tempatnya banyak debu. Nah, kalau cuma sekedar dialiri air ya kotor masihan gitu ya. Masa sih kita mau menghadap Allah sholat kakinya kotor? Kita ada tamu ke rumah orang lain tuh keset dulu. Masa kita ketemu sama Allah, masa kakinya kotor gitu. Jadi nanti kakinya digosok. Nah, setelah menggosok sela-sela jari-jari mari, kemudian di atasnya sini ya, ini namanya punggung kaki ya, bagian depan, bagian samping-samping, sampai kemudian bagian telapak kakinya dibersihkan semuanya, digosok secara perlahan dan bersih. Nggak perlu juga pakai sikat ya, cukup pakai tangan. Iya. Jadi gosoknya juga nggak terlalu kasar, nggak. Yang penting memang sudah terkategori menggosok gitu. Insya Allah itu. Wah, ternyata Insya Allah ya, panjang juga ya lumayan untuk akhirnya kita membahas terkait dengan rukun. Tapi Insya Allah ketika kita nanti sudah memahami, kemudian kita sudah terbiasa, Insya Allah penjelasan yang panjang tadi, yang lebih tadi itu akan mudah gitu, dan juga kita senang dalam menjalankannya. Insya Allah itu juga nggak sulit ya Kak, seperti itu. Yang penting adalah kita bisa untuk memahami. Dan tadi kan udah rukun ya Kak ya ini. Jadi kan ketika kita itu menjalankan suatu ibadah, kadang kita itu inginnya yang lebih. Nah, lebihnya ini bisa nih nanti ditambah-tambah dengan sunnah. Iya, betul. Kalau di wudhu itu ada nggak Kak sunnahnya? Tadi ada bagian-bagian sunnahnya ya, termasuk ketika berkumur itu sunnah, membersihkan telinga itu juga sunnah. Nah, satu bagian rukun juga yang sering kita lupakan wudhu itu harus tertib, artinya diberurutan. Jangan tangan dulu kemudian langsung kepala, di kepala nanti kaki baru kumur-kumur, itu nggak boleh ya. Harus berurutan. Jadi mulai dari awal sampai kemudian akhir. Nah, sunnah-sunnah ketika kita berwudhu misalkan kita menggunakan siwak. Nah, bahkan dulu Rasulullah SAW itu pernah bersabda, gitu ya, pernah menyampaikan kepada umatnya, kalaulah siwak itu tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan mewajibkan sebelum mereka berwudu. Tapi memang itu tidak menjadi kewajiban, itu menjadi sunnah, jadi dibersihkan. Kalau nggak punya siwak gimana? Sudah nggak apa-apa. Mungkin bisa bergosok gigi dengan pasta gigi, gitu itu boleh. Nah, atau sunah-sunahnya tadi membasuh sampai 3 kali untuk memastikan. Kadang manusia itu masih ragu-ragu. Udah belum ya gitu. Banyak pertanyaan gitu ya. Atau misalkan lagi pakai air yang mengalir. Jadi jangan air yang mengenang, meskipun boleh. Ya, boleh. Jadi air yang mengenang apakah boleh digunakan untuk berwudu? Boleh, nanti akan ada syaratnya. Nah, nanti bisa dipelajari di lain waktu, di momen yang lain juga, atau mungkin kalau teman-teman mau bertanya bisa di komen, bisa di akun media sosialnya Pemukiman Karisma atau di Karisma UN, nanti bisa kita jawab airnya yang kayak gimana gitu ya. Jadi airnya itu memang dialirkan dulu. Kalau Rasulullah itu berwudu memang airnya dikit ya, tapi memang dialirkan dulu gitu. Nah, terus kalau wudu jangan tergesa-gesa. Tenang ya Kak? Tenang. Bahkan bukan cuma wudhu, seluruh amalan ibadah itu jangan tergesa-gesa. Mau baca Quran, ya jangan ngebut-ngebut. Mau sholat, ya jangan ngebut lah ya gitu. Masa
ibadah untuk ngebut gitu ya. gitu. Nah, Masya Allah ya, ternyata ketika kita itu belajar lebih lagi terkait dengan wudhu ini, ada juga nih amal-amal sunnah yang bisa menambah apa ya, afdoliyahnya kita, dan juga ya nanti menambah dosa pahala kita. Ini kayaknya udah hampir maghrib nih Kak ya. Sekaligus kita tutup sambil Oke. nanti di ujung video ada tutorial wudhu. Betul sekali. Nah, nanti untuk wudhu waktu maghrib atau waktu nanti mau tarawih ya bisa langsung dipraktekkan ya, Insya Allah. Nah, ilmu yang berkah dan juga bermanfaat itu adalah ilmu yang bukan hanya disimpan ya Kak, Tapi diamalkan. Betul. Dan juga Apalagi disebarluaskan. Disebarluaskan, didakwakan, jadi share. Ya, share, like, share, komen. Jangan lupa di channel kita ya. Insya Allah itu dari kita pada acara Tazkiyah Ramadan kali ini. Bila hati hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.